isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Apa kamu mau jadi anak durhaka? Bapaknya sakit malah menghilang. Kamu sudah usia berapa? Masih saja berpikiran kekanakan seperti itu. Pak James memarahi Garvin dengan nada yang datar. Garvin segera mungkin menghampiri papanya dengan wajah cemas. Garvin pun mencium punggung tangan papanya. "Pah, maafin Garvin, Pah. Tolong jangan marah-marah. Jangan terlalu menekan pikiran papa. Garvin mohon." Duk. Pak James mencetak kepala Garvin dengan kepalan tangannya tak terlalu keras, membuat Garvin heran sendiri dengan sikap papanya. "Sejak kapan saya punya anak pecundang seperti ini? Kenapa? Kamu marah sama papa? Karena papa marahin kamu?" Bukan seperti itu, Pak. Garvin hanya gak mau papa sakit lagi. Garvin gak sanggup lihatnya. Pak James menghela nafas sejenak, matanya memecar canggung. "Pak, Garvin mohon maafin Garvin, Pak. Garvin gak akan bisa menebus segala dosa Garvin jika papa terus membenci Garvin, Pak. Garvin akan perbaiki semuanya. Garvin mohon, kasih Garvin kesempatan." "Apa kamu serius cinta sama perempuan itu? Maksud papa Kela? Emangnya siapa lagi? Kamu punya wanita lain?" "Enggak, Pak, enggak." Sejenak Garvin pikir papa lagi bicarain yang lain. "Ceraikan saja Kela, Vin." Garvin menyurang heran menatapi Pak James. Ia bahkan mengira kalau papanya akan merestui dirinya bersama Kela. Namun, kenyataannya malah membuat Garvin terkejut. "Pak, Garvin sayang sama Kela. Garvin gak bisa jatuh cinta lagi sama perempuan lain selain Kela, Pak." "Lantas, kenapa kamu menyakiti dia?" "Iya, Garvin akui Garvin emang menyakiti dia di awal pernikahan kita. Tapi Garvin gak bisa melepasnya lagi, Pak. Papa akan setujui kamu kembali bersama Kela." Ucapan Pak James membuat Garvin melebarkan matanya dengan bahagia. Tapi apa, Pak?" "Dengan satu syarat. Kamu harus buktikan kalau di perusahaan ada seorang mafia. Kamu buktikan kalau Angling gak berhak gantiin posisi papa." Garvin menyurang heran karena ia kaget kalau Pak James bahkan mengetahui masalah di perusahaan. Gimana papa tahu masalah ini?" "Vandra sudah cerita semuanya tentang itu. Papa yang sengaja memberikan jabatan itu pada Angling." Garvin menyurang kaget. Sangat kaget. "Pah, maksud papa apa? Papa melakukan serah jabatan tanpa persetujuan Garvin." "Garvin, papa punya misi buat kamu." "Misi apa, Pak?" "Papa memang sudah curiga terhadap dia. Sejak kecil, dia memang selalu punya watak dengki. Tapi lebih dari itu, dia adik saya satu-satunya. Namun beberapa hari saya curiga sama dia karena laporan Bimo tentang rencana dan meeting yang dilakukan mereka diam-diam tanpa sepengetahuan papa." Garvin setuju dengan itu. Beberapa direksi bahkan bekerja sama untuk menjatuhkan papa. "Pah, papa harus ambil tindakan. Kelakuan mereka sudah di luar batas." "Bukan itu yang papa inginkan, Garvin." "Lantas, apa yang harus Garvin lakukan sendiri di perusahaan?" "Kamu harus membongkar kebusukan mereka sampai ke akarnya. Papa bukan dendam pada adik papa sendiri. Tapi papa gak bisa membuat MG kotor karena para oknum. Angling pasti merencanakan sesuatu. Maka dari itu, papa kasih kamu syarat untuk bisa membongkar permainan Angling. Jika kamu berhasil, kamu bisa bawa Kela ke hadapan papa." Kenapa papa melakukan ini semua, Pak? Bukankah ini sangat berisiko untuk MG?" "Papa tahu, tapi papa yakin kamu bisa menghandle ini semua. Kamu gak mau pisah sama Kela kan?" "Pak, kenapa papa membebani Garvin begitu berat, Pak?" Pak James lantas merebahkan dirinya dan membelakangi Garvin. Saat itu Garvin sungguh merasa tertekan dengan permintaan papanya. Namun, demi Kela dan MJ, Garvin akan menuntaskan masalahnya dengan Pak Angling. Sejak awal, Garvin memang sudah curiga dengan tindakan Pak Angling. Hanya saja, sang papa baru menyadari akan hal itu.
Baik kalau gitu, Garvin janji akan tuntaskan masalah perusahaan demi papa. Garvin terlihat pusing sendiri setelah dibebani sang papa untuk menghandle masalah perusahaan. Jujur, Garvin sebenarnya ragu untuk bisa melawan Pak Angling sendirian. Namun, hanya cara itu yang ia bisa lakukan untuk saat ini. Pak Vandra di kubu saya kan? Tentu Pak Garvin, saya nggak akan biarkan MG berada di tangan para mafia itu. Mereka hanya mengambil keuntungan pribadi saja, Pak. Kita harus temui titik lemah Pak Angling. Saya rasa kita harus mengulik kehidupannya di luar perusahaan. Kita akan periksa aset yang dia punya dan jaringan apa saja yang dia telah ikuti. Dan lebih penting, kita harus mencegah Angling menambah gerai di Malaysia. Saya tidak pernah setuju itu terjadi. Baik, Pak. Saya akan melakukan apa yang Pak Garvin bilang. Tapi, saya mohon Pak Garvin untuk berhati-hati karena Pak Angling dan anaknya sangat licik. Saya mengerti itu. Sekarang, kita harus ikuti prosedur mereka untuk menutupi tindakan kita. Ketika dia lengah, kita akan mulai bergerak. Kela memutuskan untuk kembali bekerja di kafe dan mengundurkan diri secara tidak hormat dari perusahaan. Garvin tahu, Kela pasti membutuhkan waktu untuk bisa merubah kejadian buruk dalam hatinya menjadi sebuah awal mula yang baru. Garvin sudah membujuk, namun Kela tetap menolaknya. Ya, sedikit kesepian ketika bekerja tanpa Kela di sisinya. Satu sisi, Garvin sangat butuh penyemangat ketika perusahaan tengah mengalami kekacauan. Garvin hendak pulang, namun ia malah berpapasan dengan Xavier sore itu. Lo masih punya muka ternyata ada di perusahaan. Semua orang bahkan tahu soal nikah kontrak lo itu. Gue gak mau buang oksigen gue yang berharga ini cuma buat ngomong sama lo. Kenapa? Kesepian ya tanpa istri. Garvin, kalau gue bilang gue akan ambil Kela dari lo gimana? Garvin segera mungkin memegangi kerah Xavier sebelum Xavier menyelesaikan ucapannya. Jangan pernah lo ganggu Kela. Gue bisa toleransi karena sandiwara lo lebih dulu yang menang. Tapi kalau lo berencana buat sentuh Kela, gue akan, bisik Garvin dengan meringis, menahan emosi menatap Xavier. Akan apa? Seseorang lewat di depan mereka dengan terkejut. Garvin segera mungkin melepaskan kerah Xavier, sementara Xavier dengan sibuk membereskan kemejanya sambil tersenyum. Sore itu, Rifka tengah memasang wajah seriusnya ketika dia mendengarkan Kela bercerita. Ia sungguh terkejut dengan kejadian yang menimpa Kela beberapa hari belakangan. Pasti berat banget di posisi Garvin. Gue gak tahan Rif lihat Pak Garvin serasa tertekan. Dia dipaksa Pak James buat cerai sama gue dan sampai saat ini gue belum nemuin Pak James. Gue takut. Sabar Kay, semuanya akan berlalu. Garvin menjemput Kela selesai bekerja di kafe. Di dalam mobil, Garvin terus melakukan skinship dengan memegang tangan Kela kuat-kuat. Kenapa lagi Pak Garvin? Tanya Kela sambil tersenyum. Sejenak, Garvin mengingat perkataan Xavier dan membuatnya tiba-tiba cemas untuk kehilangan Kela. Padahal, Garvin sendiri pun sangat percaya diri karena Kela hanya mencintainya saja. Tapi lebih dari itu, Xavier itu layaknya psikopat. Apa saja mungkin bisa ia lakukan untuk mendapat kepuasan sendiri. Xavier sudah menghancurkan dirinya dipermainkan pertama, dan Garvin akan balas segera mungkin apa yang sudah Xavier mulai. Pak Garvin, tanya Kela yang keheranan karena Garvin menyetir dengan diam sambil memegangi tangannya. Iya, ada apa Kay? Pak Garvin mikirin apa sih? Saya mikirin kamu. Saya? Lah kenapa? Oh iya, bukannya Pak Garvin dilarang ketemu sama saya ya? Papa cuma larang saya bawa kamu ke dia, bukan nemuin kamu kan? Kela tersenyum. Garvin menepikkan mobilnya ke sebuah taman. Ia turun dan terus menggandeng Kela sambil berjalan. Saya bawa kamu ke sini supaya kamu bisa menghirup udara segar. Saya tahu, kejadian ini pasti bikin kamu sedikit stres. Saya nggak mau membebani kamu apapun. Saya udah janji buat jaga kamu dan lindungi kamu selama saya hidup, Kela. Kenapa Pak Garvin jadi dramatis gini sih? Saya kan bilang, kamu belum tahu titik romantis saya. Apaan sih? Kay tersenyum tersipu.
Garvin memeluk Kayla dengan begitu nyaman. Kehangatan tubuhnya mampu membuat Garvin lebih tenang ketika pikiran dan raganya terasa lelah karena masalah bertubi menimpanya. Pak Garvin udah ini tempat umum. Iya saya lupa. Lupa apaan? Pak Garvin kalau kayak gitu suka gak kenal tempat. Kay, saya gak bisa kontrol diri saya kalau deket sama kamu. Ya tapi kan seenggaknya lihat dulu lingkungan. Kenapa? Kamu malu ya? Apaan sih? Siapa yang malu coba? Kayla lantas masuk segera ke mobilnya. Sementara Garvin hanya tersenyum melihat sikap istrinya yang selalu saja tersipu malu walau mereka sudah biasa bersama. Setelah mengerjakan pekerjaannya, Garvin menyempatkan berkumpul dengan Fernando dan Haris. Ya, dari sekian banyak masalah, Garvin belum menemui mereka untuk meminta solusi walau kadang hanya Harislah yang bisa membantunya berpikir. Vin, kenapa? Lo beneran disuruh cerai? Tanya Fernando. Yang gue ceritain tadi itu beneran, mentang-mentang gue bohongin papa gue terus kalian gak percaya sama gue. Fernando dan Haris saling menatap ketika mereka melihat Garvin malah merajuk pada mereka. Bro, gue tahu cara supaya bokap lo bisa nerima Kayla lagi dan kalian gak bisa lagi yang namanya bercerai. Tukas Fernando membuat Garvin dan Haris penasaran. Vin, please Vin, jangan dengerin masukan dia Vin. Dia bakalan bikin sesat lo, yakin gue. Saat Haris membuat Garvin semakin mumet. Lebih baik lo sama Kayla punya anak. Treng! Bunyi panci jatuh serasa terdengar di telinga Garvin ketika Fernando memberikan solusi padanya. Garvin menatapi Fernando tak habis pikir, namun matanya melebar dengan aneh sambil melihat Fernando yang malah terkekeh geli. Haris pun saat itu malah terkekeh karena wajah Garvin benar-benar serasa tengah habis mendengar keputusan sidang. Solusi macam apa itu? Garvin menyorongkan alis matanya jengkel. Lah, gue bener Vin. Coba dah lo pikir. Ogah, gue belum selesai bicara Jembros, ucap Fernando. Kalau kalian punya anak, Pak James gak bakalan lagi dah. Tuh namanya misahin kalian. Dan Xavier pasti bakalan berhenti gangguin istri lo, ujar Fernando merasa paling benar hari itu. Gue menyesal bilang ini, tapi gue setuju sama si Fernando. Garvin jatuh menjadi salah tingkah ketika kedua temannya bakal memiliki solusi kalau Garvin harus memiliki anak. Solusi macam apa itu? Lagi pula gue belum kepikiran ke sana dan juga Kayla mungkin belum siap buat itu. Aji, gue yakin lo udah ngegolin kan? Tanya Fernando meledek Garvin. Mata Garvin memencar dengan jengkel ketika ia bahkan diajak temannya. Ngegolin apa maksud lo Paul? Bola. Garvin menendang kaki Fernando yang terus menertawakannya bersama Haris. Vin, udah deh lo ngaku aja, lo itu udah berumur, punya anak juga kan? Ya emang kalian kan suami istri. Halo Novelers semuanya, ketemu lagi dengan Mimin di episode yang ke-42. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dukungannya jangan kemana-mana ya. Dan lagi dong, Mimin minta doanya kepada Novelers semuanya untuk selalu ngedoain almarhum papanya Mimin ya, supaya ketenangan dan surganya Allah untuk papanya Mimin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Fem Vitaloka, subscribe, like,